Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi lewat sidang online. Nah, adik-adik, di pagi ini kira-kira adik-adik sehat-sehat semua. Kakak berharap kalian tetap semangat walaupun banyak kegiatan yang dilakukan di rumah. Nah, adik-adik, di pagi ini kakak mau kembali bercerita tentang bangsa Israel. Nah, adik-adik, sebelum kakak melanjutkan cerita, mari kita menyeru nama Tuhan dan berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Di pagi ini Tuhan, kami dapat bertemu kembali dengan anak-anak Tuhan walaupun lewat online. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, kami serahkan sidang anak-anak online ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, biarlah sidang di pagi ini membawa anak-anak tetap semangat. Oh Tuhan, tetap mengasihi-Mu. Tuhan, biarlah di pagi ini anak-anak boleh mendengarkan firman-Mu, boleh mendapatkan suplai-Mu. Oh Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Nah, adik-adik, di pagi ini kakak mau menyampaikan tentang perjalanan bangsa Israel. Nah, adik-adik, perjalanan bangsa Israel ini hampir dekat dengan Kanaan, yaitu Kanaan di mana tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk bangsa Israel. Nah, adik-adik, sebelum bangsa Israel ini mau memasuki tanah Kanaan, Tuhan memerintah kepada Musa untuk mengirimkan beberapa orang untuk mengintai ke tanah Kanaan. Nah, setelah Musa mengumpulkan orang-orang Israel dan pimpinan-pimpinan Israel dikumpulkan, Musa memilih 12 orang Israel untuk mengintai tanah Kanaan. Nah, adik-adik, sebenarnya itu mengintai itu artinya apa ya? Kira-kira adik-adik tahu enggak? Nah, mengintai itu adalah mencari informasi yang sedetail mungkin, mencari informasi selengkap mungkin. Nah, adik-adik, begitu pula dengan Musa, adik-adik. Musa mau mendapat informasi yang selengkap-lengkapnya tentang tanah Kanaan. Nah, tanah Kanaan itu apakah ada penghuninya atau tidak? Apakah tanah Kanaan itu penghuninya sedikit atau banyak? Apakah tanah Kanaan itu kotanya besar-besar dan berkubu tidak? Apakah tanah Kanaan itu tanahnya subur atau tidak? Apakah tanah Kanaan itu orang-orangnya ramah atau tidak? Pokoknya banyak sekali sampai apa yang dihasilkan bangsa Kanaan, apa yang buah-buahan apa yang enak-enak dari Kanaan. Nah, setelah Musa memberikan perintah pada ke-12 pengintai ini, Musa berkata, tabahkanlah hatimu, laksanakan tugasmu. Nah, adik-adik, ke-12 pengintai ini berangkat ke tanah Kanaan. Nah, sampai di tanah Kanaan yang di lembah Eskol, ini 12 pengintai ini kaget adik-adik, karena di sana itu ada yang memetik buah anggur.
adik-adik, buah anggur itu buahnya besar-besar sekali. Satu tandan adik-adik, satu tandan itu kalau sekarang ya adik-adik, di negara kita itu satu tandan kan cuma kecil ya. Tapi kalau di bangsa Kanaan itu satu tandan itu besar sekali. Anggurnya itu gede-gede banget. Jadi satu tandan itu harus dipikul oleh 2 orang adik-adik, saking besarnya. Lah 12 pengintai ini kaget adik-adik. Loh lah itu satu tandan buah anggur dipikul 2 orang. Buah anggurnya besar-besar sekali adik-adik. Ya 12 pengintai ini sangat senang adik-adik melihat situasi di Kanaan. Kedua 12 pengintai ini terus berjalan menyusuri tanah Kanaan. Terus mereka berjalan apa yang ada di tanah Kanaan. Sampai pada suatu hari adik-adik, 12 pengintai ini sampai pada orang-orang bangsa Enak adik-adik. Lah, bangsa Enak ini orangnya tinggi besar semua, kayak raksasa. Lah 12 pengintai ini takut. Ternyata di negara Kanaan ini, di tanah Kanaan, ternyata itu ada manusia yang tinggi besar, ada raksasanya. Mereka ketakutan semua adik-adik. Mereka menjadi tawar hati adik-adik. Dia berpikir, waduh, ternyata di sini ada sekumpulan dari keturunan orang Enak, orangnya gede-gede. Waduh, gimana caranya mengalahkan mereka nanti ya? Nah, mereka kemudian menyingkir adik-adik. Mereka 12 pengintai ini terus mengitari tanah Kanaan sampai pada hari ke-40. Nah, pada hari yang ke-40, kedua pengintai ini kembali ke bangsa Israel, kembali ke Musa dan orang-orang yang telah menunggu mereka. Nah, setelah sampai ke Musa, kembali lagi ke bangsa Israel, 12 pengintai ini menceritakan baik dan buruknya tanah Kanaan adik-adik. Nah, mereka menceritakan bahwa benar di tanah Kanaan itu benar-benar memiliki susu dan madu yang berlimpah-limpah. Tanahnya benar-benar subur, benar-benar pokoknya di sana itu buah-buahan itu banyak banget, buah-buahan komplit banget. Ada itu anggur, ada buah ara, semuanya manis-manis semua. Nah, pengintai ini adik-adik juga tidak lupa adik-adik, mereka membawa hasil tanah Kanaan adik-adik. Mereka membawa beberapa macam buah untuk Musa dan orang-orang Israel. Nah, ini mereka semua bersukacita adik-adik karena bangsa ini, Kanaan ini ternyata tanah Kanaan itu benar-benar subur seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, bahwa tanah Kanaan itu berlimpah susu dan madu adik-adik. Tapi adik-adik, sayang sekali adik-adik, itu setelah bangsa Israel mendengarkan hal-hal yang baik dari tanah Kanaan, ternyata adik-adik ada hal-hal yang tidak baik didengar oleh bangsa Israel, yaitu para pengintai menyampaikan hal-hal yang buruk adik-adik. Nah, hal-hal yang buruk itu yaitu orang-orang Enak tadi adik-adik. Katanya Kanaan itu orang-orangnya besar tinggi kayak raksasa. Bila kita ada di depannya, kita itu kayak seekor belalang, kita kecil banget. Raksasa ini juga mau makan manusia. Nah, selain itu tanah Kanaan ini juga kotanya besar-besar.
juga berkubu semua. Kita tidak mungkin mengalahkan mereka. Kita tidak mungkin merobohkan tanah Kanaan. Kita tidak mungkin bisa merebut tanah Kanaan. Tetapi adik-adik, dari para pengintai ini ada 2 orang adik-adik, Yosua dan Kaleb. Kaleb mencegah untuk mengutarakan hal-hal yang buruk pada bangsa Israel. Kemudian Kaleb pun berkata, tidak, tanah Kanaan itu benar-benar subur. Tanah Kanaan itu berlimpah susu dan madu. Kita percaya itu Tuhan sudah berjanji bahwa tanah Kanaan diberikan pada kita, dan kita pasti bisa merebutnya, kita pasti bisa mengalahkannya. Namun bangsa Israel mendengarkan 10 pengintai yang berkata buruk-buruk tadi. Kemudian bangsa Israel marah sama Musa, adik-adik. Untuk apa kamu ke bawah kami sampai di sini? Kalau hanya kami mau mati dengan pedang, kalau hanya kami mati dibunuh oleh orang-orang Kanaan. Untuk apa kau membawa kami sampai di sini kalau hanya hidup menderita? Nah, setelah mendengar semua itu, Kaleb mengoyakkan pakaiannya. Dia merasa sedih, merasa berkabung. Hai bangsa Israel, mengapa kamu tidak percaya akan janji Tuhan? Nah, adik-adik, kemudian melihat situasi bangsa Israel yang begitu kacau, karena bangsa Israel menuntut satu pemimpin untuk kembali ke tanah Mesir. Tuhan pun menjadi marah. Tuhan menjadi murka sama bangsa Israel. Dan bangsa Israel ini mendapat hukuman dari Tuhan, adik-adik. Hukumannya cukup berat, adik-adik. Karena para pengintai ini mengintai tanah Kanaan itu selama 40 hari, maka Tuhan memperhitungkan bahwa 40 hari itu menjadi 40 tahun, adik-adik. Kan lama sekali, adik-adik. 1 hari diperhitungkan menjadi satu tahun, adik-adik. Nah, Tuhan menghukum 10 pengintai yang tidak percaya janji Tuhan ini sampai mereka sakit-sakitan sampai meninggal. Jadi hukuman yang diberikan Tuhan pada 10 pengintai ini adalah mereka sakit-sakitan sampai meninggal. Nah, untuk yang hukuman untuk bangsa Israel itu, bangsa Israel tinggal di padang gurun selama 40 tahun lamanya, yaitu menunggu orang-orang yang tidak percaya Tuhan meninggal di padang gurun. Jadi yang bisa masuk ke tanah Kanaan adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan, orang-orang yang taat pada Tuhan. Yang memimpin masuk ke tanah Kanaan yaitu Yosua dan Kaleb, karena mereka berdua adalah pengintai yang percaya akan janji Tuhan. Nah, adik-adik, dari kisah ini, dari cerita kakak ini, nah, kakak mengajak kalian untuk percaya pada firman Tuhan, untuk percaya pada janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu pasti digenapi, janji Tuhan pasti terlaksana. Kita belajar dari bangsa Israel, adik-adik. Bangsa Israel yang tidak percaya sama janji Tuhan, bangsa Israel mendapat
hukuman. Jangan sampai kita juga mendapat hukuman dari Tuhan karena kita tidak percaya pada perkataan Tuhan atau tidak percaya dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mengajak kalian untuk mulai belajar percaya pada setiap firman Tuhan, percaya pada setiap perkataan Tuhan dan janji-janji Tuhan. Karena Tuhan itu baik untuk kita, Tuhan itu baik pada kita semua. Nah, adik-adik, cerita kakak sampai di sini. Terima kasih adik-adik semua mengikuti sidang anak-anak lewat online ini. Nah, sebelum kita berpisah, mari kita menyeru Tuhan dan berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan, sungguh kami mohon ampun. Oh Tuhan, karena kami sering tidak percaya padamu, kami sering meninggalkan dirimu. Tuhan, kami mohon ampun. Tuhan, kami mau belajar untuk percaya pada setiap perkataan-Mu. Kami mau belajar untuk setia, untuk percaya pada setiap firman-Mu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau yang memampukan kami semua untuk lebih percaya kepadamu, beriman kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa, oh bagi anak-anak semua ya Tuhan, jaga rawat semua anak-anak Tuhan, gembalakanlah mereka satu persatu ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, karuniakanlah mereka semua kesehatan Tuhan. Oh karuniakan mereka, oh Tuhan, oh untuk mau senantiasa Tuhan datang kepadamu. Tambahkanlah, oh anak-anak Tuhan, selera untuk membaca Alkitab, untuk mendoa bacakan firman-Mu, Tuhan, agar anak-anak tetap terpelihara oleh iman-Mu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin.